Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Teguh Indranata dengan NIM 19.24083. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan dengan Prodi Ilmu Hukum, jurusan Fakultas Hukum, semester 5. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tema negara hukum masa sekarang. Mata kuliahnya itu adalah negara hukum dan demokrasi. Nah, langsung saja. Oke, konsep negara hukum. Berbicara mengenai negara hukum, berarti berbicara tentang sistem politiknya. Kenapa demikian? Karena munculnya suatu negara ialah akibat dari kepentingan secara politis yang mengorganisir suatu masyarakat. Politik ini sangat berperan penting dalam proses kemerdekaan kita dahulu ya. Akibat dari kebijakan politik ini kita bisa merasakan era kemerdekaan. Kalau tidak ada kebijakan politik, mungkin saja kita masih menjadi bangsa yang terjajah. Makanya pada zaman dahulu itu, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang dikenal sebagai Bapak Proklamator, memproklamatorkan bahwa negara Indonesia ini telah menjadi negara yang merdeka. Itulah yang membuat kita bisa menikmati kemerdekaan di era sekarang ini. Konsep negara hukum. Negara hukum jelas. Negara hukum adalah, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan eksistensi negara itu adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi negara itu terbentuk harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dan negara ini butuh rakyat untuk berdiri. Gitu. Konsep negaranya. Kemudian negara hukum di masa sekarang. Jelas ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan hukum. Apa tadi ya? Kekuatan politik menjadi penentu arah pergerakan hukum. Atas kebijakan politik, dengan kebijakan politik, hukum ini bisa diterapkan di masyarakat. Seharusnya yang menjadi panglimanya itu adalah hukum. Tapi di Indonesia prakteknya itu masih butuh kebijakan politik agar hukum ini bisa berjalan. Tapi suatu saat ini pasti akan berubah. Karena kita itu menganut supremasi hukum. Hukum itu posisinya lebih tinggi dari segalanya. Gitu. Kemudian dasar filosofi. Dasar filosofi kita, Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Yang mana dikenal sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Jadi, pandangan hidup bangsa kita itu adalah Pancasila sebagai hukum dan dasar negara. Di Indonesia ini kita sudah menganut namanya sistem hukum adat, peradilan adat. Yaitu di Aceh sekarang sudah ada namanya Mahkamah Syariah. Kemudian di Kalimantan ada peradilan adat Dayak, kemudian di Papua, dan banyak lagi daerah yang sedang menggunakan sistem hukum adat. Inilah yang membedakan kita dengan negara lain, walaupun kita adalah bekas jajahan Belanda. Tapi dengan selalu melihat ke depan dan mengambil hikmah daripada sejarah yang sebelumnya, kita menggunakan sistem hukum baru. Gitu. Kita berkembang untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih maju. Kita harus punya sistem hukum sendiri. Dan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar. Kita sudah punya hukum sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar. Itu yang murni.
walaupun ada sedikit lah pertengahan Belanda, tapi itu hukum pertama Indonesia mendasar. Kemudian, menurut pakar hukum Julius Stahl, yang menandakan negara hukum itu adalah negara hukum, itu ada 4. Yang pertama, perlindungan atas hak asasi manusia. Ya, jadi negara hukum itu mengakui adanya perlindungan HAM. Kemudian pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara di Indonesia itu dibagi kekuasaannya. Jadi pembagian kekuasaan ini bertujuan agar bisa desentralisasi lagi, pemerataan. Jadi kekuasaannya ini masih di bawah hukum, tidak boleh tinggi daripada hukum. Kemudian pemerintah berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang ini kita kenal dengan istilah asas legalitas, di mana pemerintah itu bisa berjalan mengeksekusi kebijakannya itu harus berdasarkan undang-undang. Harus ada undang-undangnya dulu, jadi baru bisa dilaksanakan. Dan ini tidak berlaku surut. Kalau sudah belum ada undang-undangnya, tapi kasusnya sudah ada, itu tidak bisa dihukum. Harus ada dulu. Jadi hukum itu selalu tertinggal dengan masyarakat, karena masyarakat. Jadi dia itu mengikuti perkembangan masyarakat. Kemudian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini ya fungsinya itu untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Dulu yang sempat heboh itu ada kasus tentang mematikan internet di Papua. Nah itu digugat oleh rakyat pemerintah di tata usaha negara, dan fix jelas yang salah itu pemerintah, karena ada banyak cara untuk menghentikan penyebaran berita hoax, dan sangat tidak etis ketika penyebaran hoax itu bukannya dihentikan penyebar hoaxnya saja, tapi internetnya yang diputus. Jadi ini mengganggu kestabilan pergerakan ekonomi. Banyak yang dirugikan. Masyarakat Papua banyak dirugikan. Makanya pihak peradilan tata usaha negara menetapkan bahwa yang bersalah itu adalah pemerintah dalam hal ini. Mantap, sebenarnya bagus. Pihak peradilan tata usaha negara ini berani melawan negara. Itulah yang menandakan bahwa kesamaan di depan hukum. Tak ada bedanya. Walaupun pemerintah itu penguasa istilahnya, tetap rakyat. Kalau salah ya salah. Kemudian menurut pakar hukum juga, Arif Sidaharta, unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu ada 5. Yang pertama, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Ini jelas ya, tadi juga disebutkan. Negara hukum itu mengakui adanya HAM. Gitu. Jadi, harus menghormati harkat martabat manusia. Karena itu dari Tuhan langsung. Itu harus dihormati, diakui, dilindungi. Kemudian berlaku asas kepastian hukum. Nah, tujuannya itu untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian berlakunya persamaan dalam negara hukum. Sama ini persamaan di depan hukum. Jadi pemerintah itu tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Semua itu harus sama di depan hukum. Walaupun sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, kalau pemerintah salah ya salah. Tidak bisa itu pihak peradilan yang independen itu mendukung pemerintah. Itu melanggar asas-asas. Kemudian asas demokrasi. Ya, jelas ya di mana setiap orang itu punya hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Ini makna asas demokrasi. Kemudian pemerintah dan pejabat mengemban amanah. Amanah apa?
amanah perjuangan. Enggak. Itu mereka itu pemerintah ini sebagai pelayan rakyat. Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, mereka itu mengemban amanah. Nah, amanah yang dipegang itu diserahkan lewat pemilu, diserahkan kepada pemerintah wakil rakyatnya dengan melalui pemilu, itu mendapatkan mandat rakyat. Kemudian cita hukum negara Indonesia, cita hukum. Indonesia ini memiliki cita hukum. Apa sih cita hukum itu? Cita hukum secara sederhana yaitu berarti gagasan, pikiran, dan persepsi tentang makna hukum itu sendiri. Yang mana unsurnya itu terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ini adalah makna daripada cita hukum. Cita hukum itu yang pertama yaitu adalah supremasi hukum. Yaitu menempatkan hukum posisinya itu lebih tinggi dari segala. Begitu. Jadi kekuasaan tertinggi itu adalah hukum. Ketika hukum memegang kekuasaan, maka dia akan melindungi kepentingan rakyat dan ini tidak bisa diganggu atau diintervensi oleh lembaga manapun. Itu makna supremasi hukum. Posisi tertinggi adalah hukum. Cita hukum Indonesia ya. Kemudian persamaan di depan hukum, jelas ya, equality before the law, tidak boleh dibedakan. Asas legalitas juga sudah tadi, harus ada undang-undangnya dulu sebelum dieksekusi. Pembatasan kekuasaan juga tadi sudah, lembaga negara itu dibatasi kekuasaannya agar tidak semena-mena. Kemudian organ-organ yang bersifat independen. Organ-organ bersifat independen ini fungsinya itu sebagai penunjang, pendukung, dan pelengkap bagi lembaga utama negara. Apa-apa saja lembaga independen ini? Ya, yang pertama itu ada Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Perempuan. Itu banyak lagi dan lain-lain. Itu jenis organ yang independen yang bersifatnya mendukung pelaksanaan kegiatan negara. Kemudian peradilan bebas dan tidak memihak. Jelas ya, peradilan bebas dan tidak memihak ini, setiap peradilan di Indonesia itu tidak boleh berat sebelah, harus objektif. Salah ya salah, tidak boleh dibenar-benarkan. Apalagi kalau menerima suap, itu bermasalah. Oknum. Kemudian peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara sudah ini untuk menyelesaikan sengketa masyarakat dan pemerintah. Kemudian lanjutan perlindungan HAM juga sudah. Perlindungan HAM ini ya kita sebagai orang Indonesia mengakui hak asasi manusia. Dan juga Indonesia juga sudah banyak menandatangani berbagai macam konvensi tentang HAM. Tapi ya walaupun begitu masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Dan itu sampai sekarang masih banyak yang belum diusut. Contohnya ya tentang Laskar, apa itu yang tentang Laskar Habib Rizik itu masih belum jelas kasusnya, pelanggaran HAM. Padahal negara mengakui perlindungan HAM, tapi kasus-kasusnya itu nggak jelas. Jadi masih abstrak ya, formalitas saja. Secara acara masih belum bisa berjalan efektif. Kemudian bersifat demokrasi, kita hukum jelas ya, demokrasi. Berapa kali tadi dijelasin demokrasi ya, demokratis. Rakyat itulah. Kemudian mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban. Nah, itu
cipta hukum. Tujuan negara terus diwujudkan. Kemudian transparansi dan kontrol sosial. Transparansi yang dimaksud di sini yaitu dalam pemerintah, dalam pembuatan undang-undang itu harus transparan terhadap rakyat. Transparan. Dijelaskan begitu kalau saat membuat undang-undang itu dijelaskan. Ini undang-undang ini untuk ini fungsinya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Jadi kalau sudah transparan kepada rakyat, nah itu terserah rakyat mau menerima atau tidak. Jangan langsung diketok palu. Noh, tok palu tuh. Jadinya demo, rusuh. Jadi siapa yang keroknya ya pemerintah itu sendiri karena tidak transparansi itu fungsi transparansi. Kemudian kontrol sosial. Ya, dalam pembuatan undang-undang ya pemerintah ini harus dikontrol, harus diawasi. Ya bisa lah dibuat badan pengawasannya sendiri atau dari rakyat sendiri untuk mengontrol perilaku pemerintah. Maka tidak sewenang-wenang ya, dalam menjalankan kebijakannya, kekuasaannya, kewenangannya. Kemudian cita hukum yang terakhir yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Ini jelas ya, di dalam dasar negara kita juga Pancasila terdapat yang paling pertama bahwa ketuhanan orang Indonesia itu harus punya Tuhan. Di Indonesia kalau orang tidak punya Tuhan, tidak beragama, ya itu tidak bisa dianggap sebagai orang Indonesia. Karena kalau dia tidak beragama, berarti dia tidak mengakui keberadaan Indonesia. Yang mana di dalam sila pertama dasar kita itu mengakui bahwa orang Indonesia itu harus beragama, bertuhan. Gitu. Kemudian hubungan negara hukum, demokrasi, dan pemilihan umum, pemilu. Jadi ketika kita berbicara tentang negara hukum itu tidak jauh dari namanya sistem pemerintahan negara hukum. Sistem pemerintahan kita itu adalah demokrasi, yang mana memiliki arti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian dalam praktiknya demokrasi tadi dan prakteknya itu melaksanakan pemilu. Nah, pemilu ini adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi, yang mana rakyat menggunakan hak suaranya untuk memilih wakilnya. Gitu. Itulah hubungan antara hukum, demokrasi, dan pemilu. Salah satunya pemilu. Pemilu salah satunya bentuk demokrasi. Ada banyak lagi ya, musyawarah juga bentuk demokrasi, diskusi segala macam itu demokrasi. Tapi salah satunya yang paling menonjol di Indonesia itu pemilu. Pemilu. Banyak kejadian-kejadian yang kontroversi masalah pemilu. Kemudian saya ada sedikit kritik lah tentang sistem pemilu kita di Indonesia ini. Kebanyakan wakil rakyat kita itu tidak sadar bahwa mereka itu korup. Kenapa demikian? Ya karena saat mereka ingin ingin mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kursi jabatan, mereka itu melakukan kampanye. Dan sistem untuk kampanye itu ya itu banyak merugikan wakil rakyat itu sendiri. Jadi ketika mereka menjabat, akhirnya mereka korup karena mereka banyak rugi di sistem di kampanye ini. Contohnya, sederhananya, spanduk. Nah, spanduk. Spanduk itu kan mahal. Itu butuh biaya. Tidak hanya satu yang harus diapakan itu, dipasang. Setiap desa itu kalau orang mau dikenal itu di setiap desa, di setiap jalan, nah itu dipasang spanduk. Nah itu kan butuh biaya itu. Biaya angkutnya, biaya pasangnya, biaya pembuatannya, biaya. Kemudian fotokopi KTP masyarakat gitu kalau mereka mau ini. Adalah pokoknya tentang fotokopi itu. Itu kan butuh biaya juga. Berapa per lembar itu? Itu butuh biaya. Untuk administrasi lah segala macam KTP-nya. Kemudian tim sukses.
tim sukses juga butuh gaji, kan? Jadi itulah sistem-sistem yang seperti ini tuh membuat wakil rakyat kita itu menjadi korup ketika berkuasa, ketika memiliki kewenangan, jabatan. Karena sistemnya, menurut saya satu sistemnya. Coba ya sistemnya itu misalnya untuk orang kampanye begitu, disediakan media khusus gitu, siaran TV gitu, ini khusus tuh untuk orang kampanye. Silahkan calon-calon wakil rakyat itu menyampaikan visi dan misinya. Ketika apa ya? Kalau saya menjadi wakil rakyat, saya akan memajukan kesejahteraan masyarakat ini ya. Begitu kan disediakan gitu kan. Disediakan tempatnya, disediakan apanya itu media khususnya. Kalau masih sistemnya itu bebas gitu kan, setiap orang itu mau kampanye sesuka hati, nah itu walaupun mereka sesuka hati, mereka membutuhkan banyak biaya, dan biaya itu ketika mereka jadi pejabat, nah itu dipangkas mereka, akhirnya korup. Mereka tuh tidak sadar bahwa mereka korup, mereka tuh cuma membalikin modal aja. Itu dah. Jadi menurut saya itu sistemnya itu harus diubah. Kalau kita berbicara tentang negara hukum, pusing, terlalu banyak yang mau dikritisi. Ya, enaknya itu jadi orang biasa-biasa saja, karena kita sudah kecimpung dalam hukum, mau tidak mau ya harus bahas juga tentang ini. Ini kontroversi, ini salah, itu harus dikritisi. Tapi sekarang sepertinya untuk masalah kritik ya itu sudah ditahan. Walaupun kita masyarakat Indonesia itu punya hak untuk mengkritisi pemerintah, tapi tidak banyak gitu. Seperti jurnalis itu diancam karena mengkritiki fakta gitu. Jadi kita itu takut juga lah mau kritik gitu kan. Akhirnya kita turun ke jalan. Itu pun tidak didengarkan. Ngawur lah apalah segala macam inilah anarkis lah dituduh. Padahal kita itu menyuarakan pendapat rakyat gitu. Jadi susah sendiri kalau kita bicara tentang negara hukum ini. Sudah banyak ahli agama kita itu terkecimplung langsung masuk ke ranah politik gitu untuk mengubah, tapi masih belum cukup gitu. Jadi masih butuh banyak perubahan di Indonesia ini. Begitu. Perubahannya masih banyak yang mau dikritisi supaya Indonesia ini menjadi lebih maju gitu. Ya, itu jadi sedikit kritik saya tentang pemilu, negara hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video Anda.